Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memastikan kiper Adam Saibek akan tetap bersama Persib hingga kontraknya berakhir. Seperti diketahui, Persib tidak mendaftarkan Adam Saibek untuk BRI Superliga di putaran kedua ini. Meski tidak bisa tampil di sisa kompetisi, namun kiper asal Woles ini masih menjadi bagian dari tim Persib Bandung. Ia akan tetap berada di skuad Persib setidaknya hingga 2 bulan ke depan. Adam masih berada di bawah kontrak selama 2 bulan lagi dan dia masih bersama kami, ungkap Boyan Hodak. Ia pun menjelaskan bahwa situasi penjaga gawang memang berbeda dibandingkan dengan posisi lain, karena hanya satu pemain yang bisa tampil di lapangan. Hal ini membuat rotasi menjadi lebih terbatas. Di sisi lain, Persib juga sempat menambah pemain asing di lini depan akibat adanya cedera. Hal tersebut berbenturan dengan kuota pemain asing, sehingga Persib tidak mendaftarkan Adam Saibek untuk Liga. Adam adalah pemain kami, jadi dia akan tetap bersama kami hingga akhir musim tuntasnya. Juru gedor Persib Bandung, Andrew Jung, kini menjadi pencetak gol terbanyak di Persib Bandung dengan mencetak 10 gol di Superliga dan 5 gol di ajang ACL Tour. Walau demikian, pemain asal Prancis ini mengaku tidak peduli ia mencetak gol atau tidak. Yang ia inginkan, timnya menang dan menjuarai liga. Liburannya menyenangkan, kami menikmati liburan, tapi sekarang kami kembali bekerja dan senang juga bisa kembali, ungkap Andrew Jung. Meski kini menjadi pencetak gol terbanyak di Persib Bandung, Jung mengatakan sebenarnya ini bukan targetnya. Target saya adalah menjuarai liga, saya tidak peduli menjadi pencetak gol terbanyak atau mencetak gol pribadi. Saya hanya ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan dan menjuarai liga. Saat disinggung bagaimana melihat 9 laga sisa, Andrew Jung mengatakan pihaknya ingin menjuarai Superliga. Ini benar, ingin juara liga, lalu kami harus memenangkan hampir semua pertandingan. Tentu kalian tahu, kami tahu ini akan sulit. Tapi kami berada di posisi pertama dan harus menjaga keunggulan ini. Kami harus tetap di depan. Agar bisa tetap memimpin, maka kami harus terus memenangkan pertandingan. Dan ini akan dimulai pada pekan depan di Padang. Pertandingan melawan Semen Padang ini menjadi sangat penting karena menjadi gerbang pembuka dari 9 laga sisa yang dianggap sebagai final, demi mengamankan gelar juara di musim ini tuntasnya. PSSI memastikan Dan James tidak jadi gabung dengan Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Series. Kepastian ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Menurut Sumarji, pembatalan tersebut berasal dari keputusan pelatih John Herdman. Ia menegaskan tidak ada kaitan dengan isu lain di luar kebutuhan tim, seperti status Dan James sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada masalah dengan paspor Dan James. Ini murni pilihan dari Coach John Herdman. Timnas Indonesia sendiri telah berkumpul di Jakarta sejak 23 Maret untuk menjalani persiapan menghadapi FIFA Series. Sebelumnya, muncul kabar bahwa pembatalan Dan James terkait masalah paspor ganda antara Belanda dan Indonesia. Isu ini mencuat setelah adanya laporan dari klub di Belanda terkait status pemain. Konfederasi Sepak Bola Belanda disebut ikut menaruh perhatian pada kasus tersebut. Situasi ini juga menyeret nama pemain lain. Selain Dan James, Nathan Joao dilaporkan ke KNVB oleh klub top OSS dengan dugaan status pemain tidak sesuai aturan. Meski isu itu berkembang, PSSI menegaskan keputusan terkait dicoretnya Dan James tidak dipengaruhi persoalan tersebut dan sepenuhnya merupakan bagian dari pilihan pelatih tuntasnya.
Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, angkat bicara mengenai fenomena perundungan atau bullying yang kerap menimpa para pemain timnas Indonesia di media sosial. Mark Klok mengaku resah dengan serangan digital yang masif karena dapat memberikan dampak pada mental dan performa pemain. Menurutnya, aksi perundungan seolah menjadi tradisi buruk setiap kali PSSI merilis daftar pemain yang dipanggil timnas. Mark Klok menilai tindakan ini sama sekali tidak memiliki manfaat bagi kemajuan sepak bola nasional. Ia menyoroti dampak jangka panjang, terutama bagi para pemain muda yang baru meniti karir ataupun pemain muda yang mampu menembus skuad Indonesia. Baginya, tekanan dari jutaan komentar negatif dapat menghambat perkembangan talenta berbakat sebelum melewati level maksimalnya. Apa manfaatnya membuli pemain? Untuk kita, untuk generasi berikutnya, untuk bangun kualitas kita, sama sekali nggak ada. Ini adalah penyalahgunaan besar dan masalah mental serius ketika Anda harus bangkit di tengah ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang menghujat Anda. Adapun efek domino atas tindakan perundungan tersebut yang bisa terasa lebih cepat, Mark Klok menyebutkan dampaknya bisa menyasar pada performa pemain yang mengalami penurunan, hilangnya kepercayaan diri, dan timnas kehilangan kualitas terbaiknya. Mark Klok juga menyoroti adanya standar ganda netizen dalam melontarkan kritikan. Ia mencontohkan rekan timnya di Persib, Beckham Putra, yang kerap menjadi sasaran empuk kritik negatif meski telah menunjukkan performa stabil dan membawa klub meraih juara. Beckham sudah bermain bagus selama 2 tahun terakhir dan menjadi juara. Kenapa orang tetap berkomentar negatif? Hanya karena fisiknya kecil, tapi dia bermain bagus. Ia membandingkan dengan beberapa pemain lain yang tetap mendapatkan dukungan meski jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Mark Klok menghimbau agar publik berhenti bersikap diskriminatif dan mulai memberikan dukungan yang merata kepada siapapun yang dipilih pelatih. Kita harus dukung dalam hal ini, kita harus dukung pemain lain, dan kita harus berhenti dengan pola pikir ini. Ini negatif, ini sudah terlalu negatif, terlalu toksik, tuntasnya.